Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Mariata Dewi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi evolusi untuk kelas 12, lebih tepatnya pada definisi evolusi, kemudian konsep teori evolusi berdasarkan para ahli, dan juga petunjuk adanya evolusi. Nah, sebelum kita memasuki materi evolusi, kita ingat dulu ya tentang materi mutasi di pertemuan sebelumnya. Kita contohkan pada kasus corona, ternyata virus juga mengalami evolusi. Evolusi pada virus corona terjadi melalui mutasi yang menyebabkan adanya varian-varian corona dari varian alpha, beta, delta, dan hingga yang paling terbaru itu ada varian omikron. Nah, evolusi pada corona ini terjadi dari 2019 sampai 2023 ya. Nah, di gambar ini ada fosil kuda, itu terjadi pada jutaan tahun yang lalu. Bisa kita lihat terjadi perubahan bentuk badan ya, dari kuda Eohippus yang bentuknya masih kecil sampai bentuknya semakin besar. Nah, itu juga diikuti dengan perubahan jari kaki kuda yang tadinya ada 4, 3, kemudian di pinggir-pinggir jarinya semakin tereduksi, hingga saat ini kuda memiliki satu jari kaki yang kuat dan tebal. Nah, di slide selanjutnya kita bisa belajar tentang pengertian evolusi, yaitu perubahan yang dialami makhluk hidup dalam kurun waktu yang sangat lama sehingga terbentuk spesies baru. Kurun waktu sangat lama di sini tidak hanya 1 bulan 2 bulan ya, tapi bisa juga tahun-tahunan, ribuan tahun, jutaan tahun, atau bahkan ratusan tahun. Dan contoh di kuda tadi, si kuda ini mengalami evolusi jutaan tahun yang lalu. Nah, selanjutnya ada konsep teori evolusi berdasarkan 3 pendapat para ahli, ada Lamarck, August Weismann, dan yang paling terakhir dan paling familiar adalah Charles Darwin. Ketiga tokoh ini memiliki pendapat evolusi yang berbeda-beda yang tentunya akan kita pelajari. Sebelumnya di sini ada ILKPD, kalian bisa berlatih mengerjakan soal-soal tentang evolusi di ILKPD ini. Cara mengerjakannya juga bisa langsung di live worksheet ya. Jadi kalian tidak perlu untuk menggunakan kertas dan menulis secara manual. Baik, yang pertama ada konsep teori evolusi menurut Lamarck ya. Jadi menurut Lamarck ini dahulu itu jerapah semuanya memiliki leher yang pendek. Nah, untuk mencapai makanan yang ada di pohon-pohon yang tinggi, jerapah ini akan memanjangkan lehernya. Dan sifat panjang leher jerapah ini dapat diwariskan kepada keturunannya. Menurut Lamarck, organ tubuh yang sering digunakan akan berkembang dengan baik, sedangkan organ tubuh yang tidak digunakan akan tereduksi. Selanjutnya ada konsep teori evolusi menurut Darwin. Kalau menurut Darwin ini, dahulu jerapah ada 2 variasi, yaitu yang berleher pendek dan yang berleher panjang. Jerapah yang berleher panjang mereka dapat tetap memakan daun-daun di pohon yang tinggi, namun jerapah yang berleher pendek mereka akan punah karena tidak dapat menjangkau daun-daun yang ada di pohon yang tinggi, sehingga mereka tidak dapat beradaptasi dengan lingkungan. Nah, menurut Darwin, evolusi makhluk hidup terjadi melalui seleksi alam. Di sini ada kasus Pitstone Betular di Inggris yang mendukung teori seleksi alamnya Darwin ya. Sebelum terjadi revolusi di Inggris, Pitstone Betular berwarna cerah ini lebih adaptif dengan lingkungan sehingga tidak terlihat oleh predator dan dapat berkembang biak dengan baik. Sedangkan setelah terjadi revolusi di Inggris, di mana lingkungan semakin berwarna gelap karena tertutup oleh jeraga, para predator ini akan memangsa piston yang berwarna cerah, sehingga piston yang berwarna gelap dapat tetap berkembang dengan baik. Dan yang terakhir ada konsep teori evolusi menurut August Weismann yang melakukan percobaan menggunakan tikus. Beliau memotong ekor tikus kemudian dikawinkan dan hasil keturunannya adalah tikus berekor panjang. Beliau belum melakukan percobaan ini sampai 21 generasi. Beliau menyimpulkan bahwa evolusi berkaitan dengan gejala seleksi alam terhadap faktor-faktor genetika, dan konsep ini mendukung teori evolusinya Darwin dan mematahkan konsep teori evolusinya Lamarck. Oke, selanjutnya ada perbedaan teori evolusinya Lamarck dan Darwin ya. Ini kalau menurut Darwin, dahulu itu jerapah ada lehernya panjang dan ada lehernya pendek. Tetapi menurut Lamarck, zaman dahulu itu semua jerapah lehernya pendek. Dan lehernya itu bertambah panjang karena jerapah ini berusaha untuk mencapai daun-daun di pohon yang tinggi.
Dan yang perlu ditekankan di sini adalah pada konsep teori evolusi Darwin berfokus pada seleksi alam, sedangkan pada Lamarck itu berfokus pada adaptasi dengan lingkungan. Selanjutnya ada perbandingan anatomi ya sebagai petunjuk adanya evolusi. Untuk yang homologi itu anggota tubuh makhluk hidup dengan struktur dasar yang sama tetapi fungsinya berbeda. Contohnya tangan manusia yaitu punya struktur rangka, ada humerus, radius, ulna, dan pada kaki depan kucing juga sama. Tetapi fungsinya berbeda ya. Kalau tangan manusia untuk memegang dan kaki kucing ini untuk berjalan atau berlari. Namun keduanya ini memiliki struktur rangka yang sama. Nah, selanjutnya ada kebalikannya homologi, yaitu analogi, yang artinya anggota tubuh makhluk hidup dengan struktur dasar yang berbeda tetapi fungsinya sama. Contohnya sayap burung dengan sayap kupu-kupu. Nah, pada sayap burung dan kupu-kupu ini fungsinya sama-sama untuk terbang ya, tapi strukturnya berbeda. Kalau sayap kupu-kupu dan insekta lainnya itu tidak memiliki rangka, namun pada sayap burung itu punya rangka, dan rangka setiap burung itu berbeda-beda, namun fungsinya tetap sama, yaitu untuk terbang. Dan yang terakhir ada kesimpulan untuk materi evolusi ini, yaitu evolusi adalah perubahan makhluk hidup dalam waktu yang sangat lama. Kemudian menurut Darwin, evolusi terjadi melalui seleksi alam. Menurut Lamarck, evolusi terjadi karena adaptasi dengan lingkungan. Dan menurut Weismann, evolusi terjadi melalui seleksi alam terhadap faktor-faktor genetika. Dan yang terakhir, perbandingan anatomi sebagai petunjuk adanya evolusi dapat berupa homologi dan analogi. Sekian video pembelajaran ini, semoga bermanfaat untuk kalian dalam mempelajari materi evolusi. Dan jangan lupa untuk terus belajar dan membaca buku yang kalian punya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.